dan tidak salah arah, menimbulkan jadi fitnah dan dosa di depannya. Dan yang ke-6 adalah laporan Menteri Keuangan dan pencabutan arisan berikutnya. Ya, ada beberapa anggota baru kita pada saat sharing nanti, anggota baru kita pada saat tausiah perkenalan juga nanti pada saat acara dibuka oleh ketua dan MC saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon untuk selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sekitar kuliah 15 menit Ustaz. Mudah-mudahan dari 15 menit ini menjadi ribuan pahala buat kita semua mengenalkan tausiah dan silaturahmi. Demikian saya serahkan mic ini kepada Al-Ustaz Triwiyo Sandika. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita pada acara arisan hari ini dengan bacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, para Tusia Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta niat kita, ya masing-masing. Al-Fatihah. Dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka mandubi ya Allah. Qala yang kami tuju dan mulai yang kami sayang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya jemaah pengajian arisan bahagia rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada saudara-saudara ya, kepada saudara semuanya yang telah mendoakan nenek. Alhamdulillah. Karena doa orang yang tidak diketahui sangat makbul. Ya, sangat mustajab. Makanya agama menyarankan, mengajarkan banyak-banyak mendoakan orang lain. Makanya di grup itu kan saya kan minta itu kan, ayo doakan. Ada yang sakit, ayo, kemudian saya rupiah juga dari jarak jauh. Nah, itu. Jangan pelit mendoakan, ya. Alhamdulillah berkat doa-doa, ya bapak, ibu, ya abang, empok, kakak semuanya, nenek alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit, alhamdulillah sudah sehat, dan tinggal pemulihan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mohon dan sarankan, ini saran yang masukan. Kalau ada keluarganya yang sakit, mohonlah di-share di WA group, ya. Nah, saya sedih ketika saya takziah di rumah Pak Bang Haji Kamal. Saya tiba-tiba udah dengar kabar, ya Allah, udah meninggal almarhumah Hajat Samidah.
Saya tanya, kenapa Bang gak dikabari? Di WA grup, kita bisa mendoakan, kita bisa meruqyah. Nah, jadi mohon untuk kedepannya, ya, tolonglah, ya, di-share aja di WA grup, kita sama-sama mendoakan. Karena doa orang yang diketahui itu sangat mustajab. Ya, kan saudara-saudara kita, kalau nggak saudara kita siapa lagi yang mendoakan, ya kan? Nah itu saya mohon ya masukannya. Dan juga insya Allah saya ruqyah dari jarak jauh. Nggak bisa menengok yang sakit, nah, kayak ke rumah sakit, ya minimal doakan aja. Ya mungkin ada banyak kegiatan kan sehingga nggak bisa menjenguk ke rumah sakit. Nah, kita juga maklum. Ya minimal kita doakan ya di grup, ya. Semoga cepat sembuh, sehat-sehat. Jadi itu sangat bermanfaat sekali dan saya merasakan ya berkat doa-doa seluruh semuanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, atas kesepakatan kita semua sama-sama beberapa bulan yang lalu bahwasanya kita akan mempunyai kitab. Ini juga usulan dari Abangda Haji Edi Sutikno. Dia mengusulkan supaya ada kitab. Memang sebelumnya ketika saya memberikan tausiah kan juga pakai kitab. Nah, tapi mungkinnya ada pinginnya mungkin masing-masing itu ada kitab. Oke, alhamdulillah sudah ada kitabnya. Ini namanya Fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid. Ini kitab nampak di YouTube nih, jemaah saya. Ini kitab lama dan banyak rujukan para ustadz, termasuk Ustadz Abdul Somad. Dia dengar nanti di YouTube. Ustadz Abdul Somad juga pakai ini mengajar murid-muridnya. Nah, ya. Tapi kan nggak mungkin kita beli kayak gini kan agak mahal tebal. Makanya saya punya inisiatif, saya ketik ulang menjadi seperti ini, tipis. Nah, ya. Jadi ini per bab. Ini namanya kitab taharah. Ya, nanti kemudian sudah selesai masuk lagi kitab bab sholat dari dasar dulu. Nah, ya. Itu. Saya di sini ada pertanyaan sebelum dilanjuti. Paham ya? Oke, terus berikutnya nanti masalah teknisnya fotokopi nanti dibicarakan. Ini harganya Rp10.000. Ya. Kemudian berikutnya saya ngambil rujukan tidak hanya dari kitab ini. Saya nggak saya tamak ilmu. Ini banyak rujukan, banyak kitab yang dimasukkan di sini. Kalau hanya dari sini aja tentang bab taharah, sedikit kali kita dapat ilmu. Nggak sampai tebal begini. Nah, jadi memperluas ilmu, ya. Saya saya ambil dari kitab-kitab yang lain, seperti kayak Fathul Mu'in dan sebagainya yang pernah kami pelajari. Oke? Nah, kemudian nanti masalah teknisnya bagaimana itu silahkan ya teknis fotokopinya, ya. Dan juga apakah setuju atau tidak kan itu masalahnya. Ini kan hanya baru sebatas wacana atau saran atau masukan, ya. Nah, ya, itu juga bisa dibicarakan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjuti? Ustaz, Ya silakan. itu kalau mengenai apa tadi itu? Memang pakai mic yang lain biar bisa tahu. Apa namanya? Tolong. Mengenai yang apa namanya Ustaz? 10.000 itu yang kalau kita ini setuju aja. Ya. Tapi yang diambil dari apa itu ya jangan dilebih-lebihi nanti macam pakai cap pula dia kan jadi bermasalah ya kan diambil yang terbaik lah gitu aja kan juga baru pakai cap itu yang baru di TV itu kan dia merubah-rubah apa muslim itu apa itu kan namanya itu cek itu cek ini yang bermasalah. Itu tasbih itu kan ada kan. Ya, kalau kita ini terbaik ya kita terima gitu. Ya kan Pak. Yang ini mau tanya satu lagi Pak Kecep. Pakai cek. Sedih kali Ustaz yang dibilang terkece lah. Dimakan. Pak Ustaz, tadi kita sakit mendoakan
yang tidak tahu orangnya. Dia sakit, minta didoakan. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz yang lebih terbaik itu Pak Ustadz? Ya, jadi seperti Pak Haji Kamal, nanti minta tolong dia doanya, dia minta doakan kesembuhan lah itu. Dia pesan tadi bilang kan, dia kan sakit keadaan, tolong nanti kalau doa di siapa dibantu doa kesembuhan itu. Nah, itu aja Pak Ustadz. Iya, jadi yang pertama tadi pertanyaannya jangan dirubah-rubah apa yang ada di kitab aslinya. Iya, jangan ditambah-tambah. Iya, iya. Memang saya pun nggak berani menambah-nambah merubah. Artinya kita menambah ini, apa namanya, menambah pelajarannya. Masih tetap berkenaan dengan bab taharah, tapi dari sumber kitab lain. Nah, sepanjang itu tidak menyimpang sah-sah saja. Tapi kalau udah menyimpang itu yang tidak boleh. Jangan pula nanti ini bab taharah, saya tambahkan bab tentang jenazah, kan udah menyimpang. Nah, itu yang udah nggak benar. Nah, atau isinya saya rubah-rubah. Nah, itu sudah nggak benar. Nah, dan hati-hati juga saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nanti saya kena azab sama Allah kadang mengajari yang kesalahan. Nah, itu. Terus yang kedua, mendoakan orang sakit. Kalau kita tahu, ya, doa orang yang sakit sangat mustajab. Perhatikan, doa orang yang kena musibah itu sangat mustajab. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, kita minta doa dia juga, selain kita mendoakan. Karena sangat mustajab itu. Ya, sakit kan, Pak, Bu, tolong doakan saya ya, semoga saya istiqomah. Ya, sebelum kita mendoakan dia yang sakit. Nah, jadi masukan saya, tolong untuk saudara kita yang sakit, tolonglah dibilang di WA grup, ya. Tolong jemaah apa, tolong saudaraku, ya, tolong doakan saya sedang sakit. Kayak tadi kan, Pak Haji Kamal dia sedang sakit, nah, saya kasihkan cara meruqyah. Saya doa, saya ruqyah. Kemarin dia sakit pernah juga saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Ini dia sakit kedua kalinya. Sudah saya ruqyah. Insya Allah terus saya ruqyah sampai dia sembuh. Masya Allah. Itu pahalanya itu besar. Kita mendoakan orang. Dan sekali lagi, doa orang yang tidak diketahui itu sangat makbul, sangat mustajab. Makanya agama menyarankan, mengajarkan banyak-banyak mendoakan orang lain. Saya kalau ada tukang bubur lewat, saya doakan ya Allah, berikan hidayah, murahkan rezekinya. Kalau ada tukang bakso lewat, saya doakan ya Allah, berikan dia murah rezeki, berikan hidayah. Selalu saya itu. Alhamdulillah, Allah kasih saya rezeki, kasih kemudahan. Itu mungkin boleh jadi buah dari doa-doa kita. Orang tidak kita kenal. Jangan hanya orang yang sudah kita kenal. Yang nggak kita kenal pun juga kita usahakan lebih amdal mendoakan juga. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Ustadz itu yang Pak Ustadz tadi. Pak Ustadz tadi yang jual bakso lewat depan rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz mendoakan kayak gitu. Mudah-mudahan lah rezekinya jalan. Dia tiba-tiba dia lewat berhenti di depan Pak Ustadz. Dia bertanya, Pak Ustadz tolonglah aku doain lah supaya jualanku ini supaya cepat habis. Nah, itu sama untuk arti kata apa ya Pak Ustadz? Apa tuh ya arti kata apa itu yang kita minta doa sama dengan dia, kita mendoakan sama dia minta doa, sama itu hasilnya. Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mendoakan orang dia tidak tahu didoakan itu sangat makbul, sangat mustajab. Beda dengan kalau orang minta doa sama kita, ya beda lah. Nah, tentunya yang lebih makbul, yang lebih manjur doa orang yang tidak diketahui. Tapi kalau sudah diketahui, pasti kan ada unsur-unsur berharap dia. Kemudian ada unsur-unsur apa lagi ya? Unsur-unsur cari muka, ada unsur-unsur cari keuntungan. Dan kita kan juga begitu. Jadi rusak keikhlasan kita. Kalau orangnya ada, gitu kan? Bisa-bisa kita nanti, udah aku doakan kau, mana sih ini udah sembuh kau?
karena kita langsung. Tapi kalau kita nggak tahu orangnya, bakso teng, ya Allah berikan hidayah ya Allah, bakso itu mudahkan rezekinya ya Allah, lariskan dagangannya ya Allah. Kan betul-betul ikhlas kita, betul-betul kita mendoakan dia tanpa ada pamrih kan. Dia kan nggak tahu kita doakan. Itu langsung diijabah oleh Allah. Oke, ada lagi yang lain? Berapa menit? Pak Deo, Masya Allah. Ini baru pembukaan ya. Nikmat ya bro pikir. Apalagi Pak Haji Inan ya, rindu kali ya. Udah 2 bulan kita nggak arisan ya. Oh kita jumpa ngerukia kakak, ngerukia ibu Haja ya. Ibu Haja alhamdulillah. Si Rindu juga udah sehat-sehat ya. Nah, minta tolong telepon, datang ke rekapannya, di kamar menggeletok aja ya. Terpuruk gitu, alhamdulillah. Setelah di luar, duduknya keluar jin setannya. Semua jin setan, gak bercanda ya. Memang betul saya datang ke rumah. Oke. Ada lagi yang lain? Setelah kita saudara sering tolong menolong ya, bantu membantu ya. Itulah gunanya saudara kan. Nah, siapa lagi kan kalau bukan saudara, ya kan? Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh ganteng kali ya, Bang dah. Saya panggil, biasanya terlambat ya, hari ini enggak ya. Usaha yang terlambat ya, maaf ya. Matua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matua juga saya rukiah itu. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kena juga bisa mantap. Karena biasa terlambat, hari ini cepat. Bercanda. Tapi suatu motivasi juga. Ya, alhamdulillah. Ini gini Ustaz. Ya, silakan. Yang mau dipertanyakan adalah tadi kita membahas masalah kita mendoakan orang. Betul. Dengan catatan garis bawah berarti kita melakukan suatu pekerjaan itu berdoa ya kan. Iya. Tetapi ada sebagian di antara kita mengatakan bagaimana mungkin yang bekerja itu kita, sementara orang itu dia tidak bekerja mengatakan dan katakan doa tadi. Ya, betul. Bagaimana kok bisa dia itu mendapat hasil dari kerja kita? Ya. Nah pertanyaannya ya seperti tadi Ustaz, bagaimana? Apakah mungkin seperti itu? Dan kalau kita boleh tahu, apakah pernyataannya itu dikaitkan dengan apa yang kita bahas ini? Bagaimana begitu? Terus sementara terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Oh ya lupa, maaf. Ya. Terlalu bagus pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Abang Dayan, semoga Allah memberkahi merahmati. Kalau dalilnya mendoakan orang, nah, kita pakai dalil. Kalau kita lewat di pemakaman, kan Nabi menyuruh kita, betul kan? Nah, tapi memang nggak dijawab. Kalau dijawab, Ustaz ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu dalilnya. Ada lagi dalilnya bahwasanya agama menganjurkan kita, menyarankan kita untuk mendoakan orang. Emang dia pasif, tidak aktif. Dia kan hanya menerima aja. Tapi kan Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Nah, dan Nabi juga menyuruh kita berbanyak mendoakan orang. Dan juga doa orang yang tidak diketahui itu sangat mustajab. Kenapa? Karena di situ salah satu hikmahnya terhindar dari ria, betul-betul ikhlas, murni, nggak ada unsur-unsur yang lainnya. Tapi kalau misalnya Ustaz tolonglah doakan saya sakit misalnya kan, nah itu boleh jadi Ustaznya nggak ikhlas, nah, karena mengharapkan amplop. Atau boleh jadi nanti orang yang minta doa itu hanya bergantung berharap kepada doa saya. Udah ada Ustaz itu kok, kan Ustaz itu kan doanya kan makbul. Dia suka ngerukiah orang, gue tenang-tenang saja lah di rumah mengharapkan doa Ustaz itu. Nah begitu. Itu salah satu hikmahnya kenapa doa orang yang tidak diketahui itu sangat mustajab. Dan kita dalam agama sangat dianjurkan. Makanya di WA group kita itu, ya, itu selalu sering kali saya suruh. Dan saya juga mengajak. Saya dulu yang buka. Ini saya kirimkan cara-cara merukiah, saya doakan juga. Dan juga ada yang telepon saya, Ustaz tolong doakan dari jarak jauh. Ya, Abang dah, ya kan? Nah, alhamdulillah sehat di rukiah. Bu Jaiin juga begitu.
Rukia Pak Haji Din kemarin sakit, sekarang sakit lagi ya? Haji, ya, Pak Haji Din serang aja. Kemarin juga sakit di Rukia, alhamdulillah sembuh sehat. Ya mungkin tidak hanya doa saya, doa jemaah-jemaah saya juga, ya kan boleh jadi. Ya, saya juga nggak mau kegeeran kali. Bercanda. Ya, gitu Abang Dan. Satu lagi tadi apa? Satu lagi tadi? Masih ada yang Lupa. mengganjal, Silakan Pak, ada yang mengganjal. Dan saya mengganjal. Masih ada mengganjal Ustaz, mohon maaf. Ya, silakan. Maksudnya begini Ustaz, langsung aja saya ke permasalahan. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ketua. Ya. Ada di antara kita itu, Ya. ya katakanlah di masyarakat kita itu dengan apa yang kita kerjakan Ya. itu dibicarakan ke mereka. Sebagai contoh misalnya, Kemana? Apa yang kita kerjakan? ya sebagai contoh misalnya Wirid Yasin. Ah. Ya, kan kita kan Wirid Yasin mendoakan kaum Betul. muslimin, Pintar. sama keluarga kita, Pintar. bahkan ya orang-orang yang tidak kita kenal yang bisa Ya. katakan. Ah. Tapi ada di antara kita yang menanggapi kenapa dia kalian mengerjakan hal seperti Oh, itu? Mana gitu. mungkin? Nggak Makanya mungkin. dia pakai logika tadi. Oh, gitu. Mana mungkin? Kalian yang bekerja, kalian yang berdoa, orang itu bisa terima hasilnya. Iya. Mana mungkin? Mana bisa seperti itu? Oh gitu. Jadi itu kan suatu hal yang sia-sia. Hmm. Nah, itulah pernyataan yang orang yang mengatakan seperti itu. Iya. Jadi begini Ustaz, maksudnya, apa dasar kita Hmm. bisa kita menjelaskan ke dia yang Hmm. memang di Al-Quran itu Hmm. surat apa begitu kan? Hmm. Sehingga kita bisa menangkis apa pernyataannya tersebut. Iya. Begitu, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Supaya diketahui kita ada 4 mazhab. Itu yang paling yang terkenal. Sebenarnya banyak mazhab, mazhab Malikiyah, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Kita pakai mayoritas mazhab Syafi'i untuk Asia. Nah, mazhab Syafi'i dalilnya tadi itu kalau kita lewat ke kuburan kita mendoakan, dan juga tidak terangkat doa kita dalam setelah sholat kalau kita nggak mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Doa kita nggak dijabah. Salah satu saat doa dijabah ketika kita habis sholat adalah mendoakan ibu bapak dan kaum muslimin dan muslimat. Apakah tahu mereka didoakan? Kan nggak tahu. Itu juga dalilnya. Nah, gitu. Jadi begitu aja. Kita katakan memang ada paham mazhab yang lain, ya. Mereka tidak bisa terima dan mereka mengatakan itu nggak sampai ke orang yang kita doakan. Bagaimana mungkin seperti kata Abang Da tadi, kita yang berdoa aktif, dia yang pasif bisa sampai doa itu. Nah, gitu. Tadi lagi ada jemaah saya tadi itu, pimpinan saya di kampus. Dia minta dari doa dari jarak jauh. Ya, datang dari keluarga dari ke rumah, makanya agak lama minta maaf. Alhamdulillah, saya tanya, bapak, nenek, kakek, selama saya meruqyah dari jarak jauh seminggu ini, gimana hasilnya? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz, tengok. Padahal dia pasif, dia nggak ngapa-ngapain dulu di kampungnya itu, datang jauh-jauh dari luar Medan ke rumah saya. Nah, itu menandakan doa kaum muslimin itu sampai. Misalkan doa kita yang muslimin, doa orang yang kafir juga sampai. Kalau kita zolimi, kita sakiti, dia berdoa sama Tuhannya, nah, itu sampai. Jangan kita bilang, jangan orang kafir, udah kita zolimi aja, kita sakiti. Cina itu kita curi aja barang, jangan. Berdoa dia kabul. Nah, jadi doa orang terzolimi tidak ada hijab, langsung. Jadi begitu aja Abang Dan. Ya. Nah, kalau ada orang-orang, makanya ini pelajaran buat kita. Kalau fikih boleh beda-beda, karena kita ada banyak mazhab. Tapi kalau tauhid nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan ada nabi setelah nabi, wajib kita nggak percaya. Tapi kalau fikih nggak boleh kita langsung menyalahkan orang yang berbeda ibadahnya kepada kita. Misalnya dia nggak pakai kunut, kau nggak satu sholat subuh kau nggak pakai kunut kau, oh neraka tempat kau, nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, karena setiap mazhabnya kan berbeda-beda dia pahamnya. Dan apakah sah mereka juga punya dalil yang membolehkan tidak kunut. Tapi kalau nggak kunut kita sujud sahwi. Karena kita mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kita nggak kunut, ya kita harus sujud sahwi. Wallahu a'lam. Belum kita bahas, udah habis. Alhamdulillah. Pak Ade udah nengok ustaznya. Ya insya Allah kalau nggak sempat nanti bulan depan ya. Tapi ini tolong, kan
kan kita sudah ada bukunya kan. Kalau misalnya disetujui, ya, kita fotokopi, jadi kan di teknisnya nanti kita bicarakan. Nah ini nggak apa-apa, ini kan saya wakafkan ilmu saya kepada saudara-saudaraku sekalian. Setelah saya mati nanti mengalir terus pahalanya. Ini yang nanti kalau kita doa nanti juga kita doakan saudara kita yang sakit, ya, terutama Bang Haji Kamal, ya. Kemudian kita sebutkan lagi siapa lagi yang sakit, ya. Oke. Wallahu alam. Habis ya, Pak Nis? Ya, nanti sebelum habis ada pertanyaan lagi. Oh Pak, dia ini pintar deh. Nanti kalau orang yang tanya udah habis gitu ya. Karena kan Bercanda ya Pak deh ya. Tuh, Pak Nis kok gantengnya hari ini. ya bisa langsung aja Ustaz. Ya, Nah, ya. dalam pengertian apakah perkataan doa itu selalu baik kan gitu. Ya. Contoh mungkin apakah doa itu selamanya dikatakan baik kan gitu yang pertama, dan yang kedua apakah kita berdoa yang selain non muslim diperbolehkan kan gitu. Yang pertama mungkin contohnya jika ketika kita berhadapan dengan seorang saudara kita mendoakan dan sudah sakaratul maut, ya Allah kalau memang dia cabutlah nyawanya kan gitu. Apakah itu diperbolehkan baik? Karena namanya langkah rezeki pertemuan maut itu kan tidak ada yang tahu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih. Dia semoga ya, yang pertama tadi apakah setiap doa itu baik? Gitu ya. Nah, setiap doa semuanya baik sepanjang doa itu tidak mendoakan keburukan, kecuali dia dizolimi. Tapi ingat, kalau kita dizolimi, lebih baik kita mendoakan kebaikan ketimbang keburukan. Begitupun tidak berdosa kalau kita mendoakan keburukan. Sekali hatiku, aku disakiti sama dia. Oh, kau melanggarlah, kau doakan. Misalnya, itu boleh. Boleh. Kalau kita dizolimi, tapi lebih baik kita memaafkan. Kalau hak kita diambil, boleh kita mendoakan keburukan. Ya. Tapi lebih baik, lebih afdol kita mendoakan kebaikan dan maafkan. Jangan kita membalas, mendoakan keburukan. Dan itu yang pertama. Nah, jadi dalam berdoa, sepanjang doa itu tidak mendoakan keburukan, maka doa kita diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita nggak dizolimi, kita nggak disakiti, kita doakan keburukan buat orang lain, doa kita ditolak. Ya, doa kita ditolak. Kemudian kita minta apa aja. Minta apa aja dikabulkan oleh Allah. Kecuali minta langsung turun makanan dari langit. Nah, itu enggak. Itu yang mustahil. Dan itu ya Pak De ya. Oke, yang kedua apa tadi Pak De? Doa untuk orang non muslim. Bolehlah kita doa untuk orang non muslim. Saya setiap mengajar kampus, ya, sebelum sampai kampus, saya mendoakan pimpinan kampus saya, ya, pimpinan kampus saya. Alhamdulillah Bang Haji Edi Sutikno, selamat datang. Bawa juga itu kitabnya. Waalaikumsalam, ya, lupa assalamualaikumnya ya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Iya, pintar kali ngelesnya ya, nggak bercanda. Iya. Langsung makan Bang Haji di Sutikno. Oh iya, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Jadi boleh kita mendoakan non muslim, ya. Yang pertama diberikan doa beri hidayah, boleh. Ya, doa misalnya diberikan kurang rezeki, boleh. Yang nggak boleh kalau kita mendoakan orang non muslim yang sudah meninggal, mendoakan supaya dia diampuni dosa. Karena orang yang sudah meninggal itu orang kafir non muslim itu kekal di neraka, dan tidak boleh kita mendoakan dia itu dapat hidayah, karena sudah nggak mungkin dia dapat hidayah kecuali dia masih hidup. Nah itu boleh. Saya selalu itu sebelum sampai ke kampus, ya Allah beri hidayah sama pimpinan
kampus. Oke, itu yang kedua. Borong ya. Yang ketiga apa ya? Oh, dua tadi ya? Oh ya, dua. Oke, cukup ya? Jadi kita doa nih. Iya. Ya, silakan ada pertanyaan. Kita lupa deh. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya. Ustaz, saya mau bertanya nih Iya. tentang orang muslim tadi. Iya. Apabila kita sakiti dia kan, terus dia kata Ustaz bisa berdoa dan Iya. doa tadi itu bisa dikabulkan. Dikabulkan. Sedangkan dia tadi Allah. non muslim, Iya. dia sangat membenci orang kafir. Ya. Jadi kok bisa dikabulkan doa dia? Ya. Iya, pintar ya pertanyaannya ya. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih ya, Mas Dino. Iya. Orang kafir kalau dia berbuat baik, dia dibalas sama Allah, tapi di dunia aja. Termasuk kalau dia itu disakiti, di akhirat dia nggak dapat balasan-balasan itu. Saya tanya sama Mas Rino, orang kafir makhluk Allah tidak? Kalau Allah kan? Cuma kan dia makhluk yang udah dilaknat gitu, Ustaz. Ibaratnya dia udah dibenci sama Maha Kuasa gitu tadi. Iya. Iya. Dia itu makhluk Allah, makhluk yang dilaknat. Saya tanya lagi sama Mas Rino, dia bisa dapat hidayah tidak? Bisa. Pintar. Nah, jadi bukan berarti dia itu dilaknat sama Allah, dia tertutup pintunya selamanya untuk dapat hidayah. Nah, sewaktu-waktu juga dia bisa mendapat hidayah. Untuk itu nggak usah kenal manusia, Mas Rino. Hewan kita sakiti berdosa kita, betul kan? Tumbuh-tumbuhan, pohon, ini kajian fikih kita sampai ke sana. Tumbuh-tumbuhan ini nggak menghalangi jalan ini pohon ini. Kita tebang berdosa kita. Itu makhluk Allah di tumbuh-tumbuhan. Bertasbih nggak dia tuh? Bertasbih kan? Apalagi manusia. Nah, sekalipun dia orang kafir, tidak boleh kita sakiti. Nah, tapi abdu minana tetap kita jalankan sesama manusia. Bergaul silakan sama orang kafir, bekerja silakan. Karena ada sahabat Nabi juga bekerja sama orang kafir. Boleh. Saya pimpinan saya, ibu itu non muslim. Saya bekerja sama mereka, tapi sebatas kerja. Tapi kalau agama lakum dinukum waliyadin, tidak boleh kita campur baurkan. Misalnya dia ada perayaan Natal, tidak boleh kita ikut mensukseskan dan mengucapkan selamat. Haram hukumnya. Berarti kita menyetujui bahwasanya Yesus itu adalah Yesus itu kan bukan Tuhan mereka kan, itu kan Nabi Isa yang disamakan kan. Ya, gitu Mas Dino ya. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Nah, doa. Ya. Abang dah Haji, ada mungkin yang mau sampaikan pertanyaan? Tadi belum sampai ini kita bersuci. Iya. Nah. Jadi tadi sudah saya sampaikan tadi bahwasanya alhamdulillah kita pakai kitab ini, fikih Islam ini, Abang dah Haji, ya, maka Kanda Haja, Nung ya. Ini kitab lama, banyak rujukan para ustaz-ustaz. Sudah saya juga di WA. Masuk Ustaz Somad juga pakai ini dia. Udah gitu, kita beli ini kan mahal. Jadi saya punya inisiatif. Ini pun juga kalau setuju semuanya ya. 30.000 ya. Itu. Ini 10.000 ini. Nah, kalau yang ini 10.000. Ini saya pisah-pisah. Ini bab kitab taharah sudah saya ketik ulang. Dan juga saya ambil dari sumber-sumber kitab yang lain biar bertambah kaya ilmu kita. Kalau hanya ini aja miskin kali ilmu kita nanti. Nah, terus yang berikutnya nantilah teknisnya bagaimana fotokopinya kita bicarakan. Nah, gitu kan sih kesimpulan tadi di awal tadi pembicaraan sebelum kita masuk. Ini belum masuk bersuci. Ya, ini insya Allah bulan depan kita mulai bersuci. Karena tadi banyak pertanyaan. Ya, Bang Haji. Oke, mungkin ada apa? Masukan ada atau tanya enggak ada ya? Oke, doa kita. Ya Ustaz, sebelum dimulai berdoa, mungkin di antara sanak famili kiri kanan saudara-saudara kita yang mau titip doa, dipersilahkan tuliskan namanya langsung di
depan Ustaz sehingga tidak salah menyebutkan nama, dititipkan doa kepada siapa. Salah contoh Ustaz titip kepada orang tua bunda kita Haji Sumiati, satu lagi Pak Haji Kamaludin. Mungkin yang diingat siapa yang mau titipkan doa sehingga kita dapat doa bersama-sama, karena mungkin ada tambahnya doa untuk kita bersama. Siapa lagi ingat? Hanya dua itu. Oh mungkin satu Bang apa? Bang Bejo. Bang Bejo siapa nama sebenarnya? Pak Bejo aja ya? Bang Bejo. Bang Bejo ya, Bang Bejo. Berarti ada 3 ya. Ada lagi yang mau ikut doa? Udah. Baik, kalau tidak ada mungkin kita lanjut untuk ini, yaitu doa yang pertama Haji Sumiati, yang kedua Haji Kamaludin, yang ketiga Bang Bejo. Mungkin itu dan untuk kita semua berikan kesehatan. Si Haji apa? Udin apa tadi? Haji apa tadi? Satu lagi. Kamaludin. Ya, Haji Kamaludin. Satu lagi tadi Pak Aswadi. Apa? Apa tadi yang disebut tadi, ada Haji yang sakit juga. Di mana? Bejo. Bejo, Kamal. Satu lagi tadi. Sumiati. Sumiati, nenek. Satu lagi, siapa yang laki-laki lah? Haji nah. Hah? Haji siapa sih? Pak Jiden, Pak Jiden. Ah, Pak Jiden ya. Iya. Ah, itu dia. Sehat kan? Sehat apa sakit? Pak Jiden. Sehat. Iya tuh kelihatan kita semua tadi tuh. Kita semua mungkin itu kan. Ya. Ada lagi udah mungkin Ada lagi 3 ya. Pak Bejo, saya ulangi Pak Bejo, Pak Haji Kamaludin, Pak Haji Sumiati. Itu nenek orang tua kita. Kita silakan Ustaz. Terima kasih. Satu lagi. Ya, sama. Yang investasi malam itu siapa? Rama. Rama. Itu sakit dulu ininya, diikat tuh. apa yang dekat? Turunnya. Tahu, pegang rupanya. Enggak, dia. Aku sakit ini, lalu aku iya. Ini undangan apa undangan ini sekarang? Enggak, dia jalan. Ya, siapa? Mana ya? Dia Pak Rama, sakit tuh Pak Rama, sakit tuh. Oke. Iya, bisa diketik. Iya. Ya, pertama bisa-bisa. Jadi sepertinya perlu dirukyah juga Pak Haji Iman. Iya. Orang ingat juga. Oke. Ya. Sakit tuh. Sebelum kita doa, saya ingatkan kembali tadi bagi yang baru datang dimohonkan, bagi yang sakit saudara kita, tolonglah ya disampaikan di WA group ya. Jadi kita nanti bisa rame-rame mendoakan dan insya Allah juga bisa diserupiah dari jarak jauh ya. Karena banyak kali manfaatnya dan faedahnya kalau kita banyak mendoakan orang. Jadi usahakan kita kalau kita nggak bisa menjenguk ya, nggak bisa datang, nah kita doakan. Nah, Bisa teh manis. ya. Nah, nanti aja apa pembagian ininya air yang minumnya. Kita doa dulu. Kita doa dulu sebentar ya. Kita dulu doa. Kayak bapak-bapak, ibu, kok, kakak untuk snack kita itu lebih bagus. Sebelumnya kita baca umul kitab untuk almarhumah Haja Samidah. Ya, kan baru meninggal kan? Kemarin saya kaji ya. Ya, saya teringat, oh ya nanti arisan kita baca umul kitab. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kita kirimkan pahala bacaan itu untuk almarhumah Haja Samidah ya. Udah, semuanya duduk, tolong kita khusyuk ya. Nah, ini sangat makbul nih ya, mandi zabah, kita doa rame-rame ya. Itu Samidah binti siapa itu? Said ya? Apa bang? Bintinya, Binti Sakiman Sakit. Sakiman Sahid. Sahid. Itu bintinya Pak. Binti Sakiman Sahid. Ya. Nah, Dan kita baca umul kitab ya.
Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabiin, untuk Syekh Muhammad Al-Jailani, kemudian untuk kesembuhan dan kesehatan, dan agar diangkat penyakit saudara kita, ya, yang pertama Ibu Hajar Sumiati binti Ramin, alhamdulillah sudah sehat dan terus menuju kebaikan, ya. Kemudian yang kedua Bang Bejo, kemudian yang ketiga ada lagi tadi Haji Kamaludin Udis, ya. Semoga diangkat penyakit mereka, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, dan diganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya. Kemudian untuk almarhumah, ya, Haja Samida binti Sakimah Sakib, semoga dilapangkan kuburannya, diterima amal baiknya, ditempatkan di sisinya sebaik-baiknya tempat, dan dimasukkan ke surganya sebaik-baiknya surga. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu adzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mohon Allah dengan keberkahan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebusuk apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima tobat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah.
Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami. Kasihanlah kami ya Rabb. Murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniaga kepada kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa taat kepadamu. Kuatkan iman kami untuk tidak buat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap. Bila di antara kami, keluarga kami ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah, angkat musibahnya ya Allah. Bila di antara kami ada yang kesulitan hidup, tolong mudahkan ya Allah. Mohon ya Allah, bila di antara kami ada yang terlilit hutang, mohon mudahkan ia bayar hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa ajal jannata maswaha. Allahumma ajal qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la tajal qabraha hubratan min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan.